Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Ahmad Musafan. Saya dari kelas 3C D4 Pemasaran. Saya akan menjelaskan terkait dengan fenomena COVID-19, apa yang berubah di pasar dari segi aspek perilaku konsumen dan perilaku bisnis. Yang pertama, dari segi aspek perilaku, untuk memetakannya saya membagi menjadi 3 fase. Yang pertama, fase pertama, ketika WHO menetapkan COVID sebagai pandemik yang menyebar ke seluruh dunia dan mulai ada masyarakat yang terinfeksi virus mematikan tersebut. Di fase ini, ketakutan konsumen semakin nyata dan mulai berpikir bahwa setiap saat mereka bisa tertular oleh virus mematikan ini. Kalau pada fase sebelumnya mereka beranggapan Belanda masih jauh, kali ini mereka beranggapan ancaman sudah di depan mata. Bagaimana perilaku belanja dan konsumen mereka di tengah kecemasan ini? Perilaku hidup bersih atau sehat meningkat tajam, memakai masker, mencuci tangan berkali-kali sehari, dan mengonsumsi vitamin. Tak hanya berita dan hoax, medsos yang berlebihan mendorong kegusaran sehingga mereka juga mulai menyetok masker, hand sanitizer, tisu basah maupun bahan pokok lainnya seperti vitamin dan juga beras dan lain-lain. Studi di negara-negara yang terdampak wabah menunjukkan konsumen begitu mudahnya terpengaruh oleh berita-berita perkembangan penyebaran virus dan berita hoax di medsos yang kemudian diterjemahkan ke dalam pengambilan keputusan pembelian secara spontan. Tak heran jika beberapa waktu lalu masyarakat kalap mencari masker, hand sanitizer atau jahe merah sehingga langka di pasaran. Kalau ada pun barang tersebut akan melonjak tinggi dari harga biasanya. Yang berikutnya ada fase kedua. Ketika pemerintah mengumumkan jumlah terinfeksi virus corona atau COVID-19 ini melonjak eksponensial dan beberapa pasien terinfeksi mulai meninggal dunia. Di fase ini ketakutan merangkak naik dan bayangan kota Wuhan atau Lombardi yang kosong karena tak ada lagi warga yang berani keluar rumah karena sudah terbayang di benak mereka akan ketakutan tentang COVID-19 ini. Maka ibu-ibu rumah tangga pun mulai gelisah, tak hanya menyetok antiseptik, pembersih dan obat flu, tapi kebutuhan-kebutuhan esensial lain seperti mie instan, snack, saus, sarden, beras dan bahan pokok lainnya. Mereka mulai mempertimbangkan kemungkinan terburuk mengisolasi diri dan mengarantina diri di rumah. Aksi nyetok ini akan kian kencang seiring dengan makin seringnya pengumuman pemerintah tentang jumlah orang yang terinfeksi dan meninggal dunia dan makin banyak seperti artis atau bintang film atau atlet olahraga yang terjangkit virus ini. Masyarakat mulai membatasi bepergian keluar rumah sehingga mal, pertunjukan, bioskop maupun pertandingan olahraga, food court, bandara, terminal ataupun stasiun kereta api dan di tempat-tempat keramaian mulai sepi karena dihindari masyarakat yang ketakutan. Konsumen mulai mengurangi belanja di pasar dan supermarket ataupun ngopi di coffee shop atau makan di mall. Maka belanja online dan layanan delivery food adalah solusi untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari yang mereka butuhkan. Dan kemudian fase ketiga, ketika jumlah korban meninggal melonjak tajam dan pemerintah mulai panik mengeluarkan beragam kebijakan penanganan seperti lockdown, travel ban, penutupan tempat-tempat keramaian, karantina atau isolasi hingga meliburkan sekolah, kantor ataupun universitas. Di fase ini konsumen berada di puncak ketakutan dan kondisi lingkungan masyarakat begitu mencekam. Masyarakat sudah betul-betul takut keluar rumah untuk berbelanja dan memutuskan tinggal di rumah selama berhari-hari. Belanja online untuk produk makanan dan grocery esensial akan melonjak tajam sehingga akan mengalami shortage barang.
Dengan langkanya barang maka lonjakan harga akan terjadi. Namun konsumen tak lagi sensitif terhadap harga. Di tengah ketakutan yang mencekam, berapapun harganya akan dibeli. Di tengah melonjaknya belanja produk makanan dan kesehatan, belanja produk-produk sekunder seperti motor atau mobil, home appliance, barang elektronik, hiburan hingga pendidikan praktis stop atau berhenti. Aspek kedua yaitu dampak bagi pelaku bisnis. Di tengah pandemi virus corona yang dilanda oleh negara kita ini, banyak pelaku bisnis yang mengambil keputusan untuk bisnisnya karena suasana seperti ini bisa dipastikan omset yang diraih akan turun dari pendapatannya sehari-hari. Yang asalnya meraup pendapatan yang bisa dibilang tinggi, seketika merosot dengan adanya virus corona. Karena virus ini membuat sebagian orang takut untuk keluar rumah untuk membeli barang, bahan pokok atau berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan outlet yang memutuskan tutup untuk menghindari kerugian karena berkurangnya pembeli dan tidak bisa mencapai target yang telah ditentukan ini, karena mengingat pengeluaran modal terus bertambah tapi penghasilan menurun. Kemudian tindakan saya ketika saya menjadi pelaku bisnis di tengah pandemi virus corona seperti ini, saya menerapkan 4 tahap. Yang pertama, jadikan keselamatan karyawan, pelanggan, dan partner bisnis sebagai prioritas utama. Kita perlu mengingatkan karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis untuk menerapkan standar kebersihan yang baik, menghindari tempat-tempat ramai, dan meminimalkan kontak sosial serta menahan diri dari perjalanan yang tidak perlu. Untuk membantu pemerintah dalam membantu meminimalkan penyebaran virus corona di Indonesia, saya akan menerapkan kebijakan WFH atau work from home, yaitu bekerja dari rumah. Dengan demikian karyawan akan terjaga kondisinya supaya baik-baik saja. Dan yang kedua, memaksimalkan penggunaan teknologi selama proses work from home atau WHF berlangsung. Hal kedua yang dapat saya lakukan untuk membantu mempersiapkan karyawan dalam menerapkan WFH yaitu memastikan para karyawan tersebut memiliki akses ke teknologi yang diperlukan. Perusahaan harus dengan cepat memastikan bahwa setiap karyawan memiliki beberapa opsi teknologi untuk berkomunikasi. Tidak hanya melalui email, kami memanfaatkan semua saluran seperti email, grup chat, konferensi video, rapat daring, dan berbagai software manajemen proyek yang dapat membantu karyawan dan mitra bisnis kami untuk melayani para pelanggan dan membantu pedagang kami menghadapi pandemik ini. Yang ketiga, kontak mitra bisnis untuk tindakan penjagaan secara berkala. Bagi perusahaan yang menyediakan produk dan layanan kepada pelanggan, segera hubungi mitra bisnis masing-masing. Salah satu contohnya mitra bisnis di bidang logistik untuk memastikan mereka telah menjalankan protokol keselamatan yang direkomendasikan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk tersebut aman, ditangani dengan sangat hati-hati dan bebas dari kemungkinan infeksi virus atau bakteri. Dalam peranannya, saya sebagai pelaku bisnis terus berkomunikasi dengan para mitra logistik untuk mengingatkan para kurir, gudang dan karyawan guna memastikan operasi yang aman, bersih, dan berkelanjutan. Kami juga mendorong penerapan sistem pengiriman tanpa kontak langsung untuk menghambat penyebaran virus tersebut. Dan yang terakhir, pilih platform pedagang online untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Berkat kemajuan teknologi saat ini, semakin banyak pilihan platform pengadaan online yang tersedia untuk dapat dimanfaatkan dalam situasi work from home, karena perusahaan terbiasa melakukan proses pengadaan untuk bisnis mereka langsung dari vendor atau pemasok. Pengadaan online tidak hanya fleksibel dan menghemat waktu, tapi juga terbukti dapat mengurangi biaya transportasi, pengiriman, dan biaya tak terlihat lainnya. Brands dan bisnis hanya perlu menempatkan pesanan di platform pengadaan dan para pemasok yang menerima pesanan
Yang menerima pesanan secara langsung akan bekerja untuk memenuhi persyaratan pesanan dengan respon yang lebih cepat dibandingkan metode tradisional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.